membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Materi limit itu sebenarnya sudah kalian dapat di kelas 11 semester 2. Jadi baru saja ya kalian terimanya. Bedanya kalau kemarin itu limit fungsi aljabar, kali ini limit fungsi trigonometri. Yang membedakan adalah kata trigonometri. Berarti kalau ada trigonometri, otomatis kita pakai apa? Sin, cos, dan tan. Nah, supaya kalian bisa cepat mengerjakan ini, kalian harus hafal besar sudut istimewanya terutama ya. Saya kasih gambaran umum mengenai limit fungsi trigonometri. Yang saya jelaskan yang limit x mendekati 0 dulu ya. Limit x mendekati 0. Contohnya adalah cos x per x. Berarti kita substitusi, langkah pertamanya adalah cos 0 per 0. Cos 0 adalah 1. Berarti 1 per 0. 1 per 0 adalah tak hingga. Langkah yang kedua, contoh yang kedua, limit x mendekati 0. Berarti x per cos 2x. Kita substitusi sama, berarti x-nya kita ganti 0, berarti cos 2 kali 0, 0. 0 cos 0 adalah 1. 0 dibagi 1 itu adalah 0. Limit itu boleh dipakai jika hasilnya bukan 0 per 0. Ya kan? Langkah yang ketiga, limit x mendekati 0 dari cos 3x per cos 2x. Di sini kita substitusikan nilai x-nya, berarti 3 kali 0, 0. Berarti cos 0 per cos 0. Berarti 1 per 1 sama dengan 0. Nah, apakah seperti ini? Soal nanti tidak sesederhana ini ya. Soal di ujian tidak mungkin sesederhana ini. Pasti akan sedikit lebih rumit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal sedikit rumit. Limit x mendekati 0 sin 2x per x. Kita substitusikan nilai 0-nya, berarti sin 2 dikali 0 sama dengan sin 0 per 0. Sin 0 berapa? 0. 0 bagi 0? Tidak boleh dalam limit kalau hasilnya 0 per 0. Nah, oleh sebab itu berarti kita harus pakai cara yang lain. Saya ingatkan kalau di sini adalah limitnya x mendekati 0. Nah, saya langsung pakai cara cepat aja ya. Ada rumus limit fungsi trigonometri langkah yang cepat. Nih, di sini saya punya kolom, punya tabel ya. Tabelnya itu ada 9 sel. Dipakai untuk limit x mendekati 0. Khusus sin dan tan. Kalau cos gimana, Bu? Berarti kalau cos dirubah dulu ke dalam bentuk sin atau tan. Langsung saja ya. Kalau misalkan soalnya itu di limit itu ada sin AX per BX. Nah, di sini sin AX per BX. Bu, kalau sinnya ada di bawah gimana? Kalau sinnya ada di bawah, berarti kita pakai AX per sin BX. Bu, kalau sinnya ada dua-duanya gimana? Berarti sin AX per sin BX, ya kan? Ayo, gimana? Terus lagi, kalau misalkan karena ini dipakai sin dan tan, berarti kan ada kemungkinan kita pakai tan di soal nanti. Berarti kalau ini tan AX per BX. Kalau tannya di bawah gimana, Bu? Berarti AX per tan BX. Kalau tannya di atas sama di bawah, berarti tan AX per tan BX. Bu, kalau campuran gimana? Ada sin, ada tan. Contohnya gimana ya? Misalkan tannya di atas, tan AX per sin
BX. Kalau sinnya yang di atas, Bu. Oh, berarti sin AX per tan BX. Perhatikan. Nah, kalau limitnya itu bentuk limit X mendekati 0, dan di sini yang dipakai adalah sin dan tan, kita pakai rumus yang cepat. Kita lihat koefisiennya. Baik sinnya di atas, sinnya di bawah, atas bawahnya ada sin. Atasnya ada tan, bawahnya ada tan, dua-duanya ada tan, atau enggak tan sama sinnya ada. Nah, kita cukup melihat koefisiennya. Dari semua limit ini, itu hasilnya adalah A per B. Ini, ini lagi, dan ini. Itu hasilnya adalah A per B. Koefisien itu apa toh? Koefisien itu adalah angka yang berada di depannya X. Masih bingung? Masih penasaran? Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal yang tadi yang hasilnya 0 per 0, yaitu limit X mendekati 0 sin 2X per X. Nah, kalian ingat tadi itu langkah tercepat yang Budia pakai itu kalau limitnya X mendekati 0, sedangkan di sini itu tidak ada cos, berarti kalau tidak senjatan, semua hasilnya adalah A per B. Hasilnya adalah A per B. Hasilnya itu A per B. A per B ini apa? Adalah koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien adalah angka yang di depannya X. Jadi di sini adalah depannya X yang atas 2, A-nya 2, B-nya adalah 1. Berarti kita pakai yang ini. Berarti hasilnya berapa? 2 per 1. 2 per 1 itu berapa? 2. Oke? Terus kemudian contoh lagi ya, limit X mendekati 0. Ingat, ini hanya dipakai untuk limit X mendekati 0. Tan 4X per sin 7X misalkan. Sama, karena di sini bentuknya tan atau sin, berarti kita ambil koefisiennya aja. Berarti jawabannya berapa? 4 per 7. Udah. Lagi Bu, contoh soal lagi yang agak sulit. Nah, lagi ya, berarti limit X mendekati 0 dari tan 4X dikali sin 5X per 2X pangkat 2. Nah, di sini kombinasi, di sini ada tan dan dikalikan dengan sin. Kemudian bawahnya ada pernya. Gimana Bu? Berarti kita pecah dulu. Ingat, di sini ada perkalian, berarti kita pecah. Di sini pangkatnya 2. Kalau pangkat 2 itu berarti kan X-nya ada 2 ya. Berarti kita pecah dulu di sini ya. Saya tulis berarti di sini tan 4X dikali dengan sin 5X per 2X. Karena maaf enggak kelihatan. Nah, gini kelihatan ya. Karena di sini X-nya itu ada 2, berarti sini tak kasih 1. Kemudian di sini juga tak kasih 1. Kalau sudah bentuknya seperti ini, pernya itu imbang, berarti kita tinggal masuk ke rumusnya. Berarti kita ambil koefisiennya. Berarti ini koefisiennya berapa? 4 per 2 dikali. Ini koefisiennya berapa? Di sini 1 ya, kalau tidak ada angkanya berarti 5 per 1. Kita kalikan. 4 kali 5, 20. 2 kali 1, 2. Berarti 20 bagi 2, 10. Apakah hasilnya 0 per 0? Enggak. Kalau hasilnya tidak 0 per 0 berarti benar. Ini adalah perkalian. Saya kasih contoh yang penjumlahan ya. Saya geser dulu. Ini contoh penjumlahan di sini ya. Ini saya garis supaya enggak bingung. Contoh penjumlahan. Berarti ada limit X mendekati 0 dari sin 9X ditambah tan 6X. Kelihatan lah ya, turun dikit. Kemudian per X. Nah, beda dengan perkalian. Kalau perkalian itu apa itu? Kalau ada nih perkalian, kalau ada per di bawahnya itu berarti kalau dia tidak miliknya ini, dia miliknya ini.
Tapi kalau penjumlahan di sini ada per. Kalau di sini penjumlahan, kalau ada per ini berarti ini boleh punyanya ini. X di sini punyanya 9x dan juga X di sini punyanya 6x. Maksudnya gimana? Kita pecah dulu lah. Sin 9x per X. Karena penjumlahan, berarti bisa saya tulis di sini juga per X ya. Kemudian kita ambil koefisiennya. Yang atas koefisiennya berapa? 9. Yang bawah 1 kan ya. Tidak ada angkanya berarti 1. Ditambah 6 per 1. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal tambahkan 9 tambah 6, 15 per 1. 15 bagi 1, 15. Apakah hasilnya 0 per 0? Tidak. Kalau tidak berarti benar. Ya kan? Nah, Bu, kalau misalkan nanti di soal ada yang kos gimana? Nah, kalau mau tahu yang contoh soal yang kos, tonton video Budiah yang selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih. Selamat menikmati soal-soal limit trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.